Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1124. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tindakan kepada pohon naga tersebut. Meskipun pohon naga tersebut sangat bagus, namun jika karena pohon naga ini mereka kehilangan nyawanya di sini, maka kerugiannya tidak sebanding. Serangga pemakan kehampaan ini tidak jauh dari sana. Mata Kincen bergerak. Serangga pemakan kehampaan ini agak mirip dengan semut pemakan ki dan semut pemurnian api yang dimilikinya. Kincen tidak tahu apakah ada hubungan di antara serangga-serangga ini. Xiaoyi, Xiaohuo, apakah kamu baru saja melihat serangga itu? Apakah kalian mengenali serangga-serangga itu? Kata Kincen. Dia pun segera membangunkan Xiaoyi dan Xiaohuo di dalam cakram Gyoqiankun dan Kincen buru-buru bertanya. Bos, kami tidak mengetahui serangga-serangga itu, tetapi entah kenapa aura mereka selalu terasa familiar, seolah-olah kami harus saling mengenal. Kata Xiaoyi dan Xiaohuo. Mereka berdua merutkan kening. Mendengar itu hati Kincen tergerak. Apakah serangga pemakan kekosongan itu dengan Xiaoyi dan Xiaohuo itu benar-benar jenis serangga roh aneh yang sama? Tidak mengherankan jika Kincen menebak bahwa Xiaoyi dan Xiaohuo adalah serangga roh aneh yang diperoleh budak hitam di pegunungan Lelur Iblis saat itu. Mereka kemudian dikendalikan oleh Kincen. Meskipun peningkatan Kincen, kekuatan Xiaoyi dan Xiaohuo juga meningkat dengan cepat dan telah menelan terlalu banyak harta. Dan sekarang mereka takut bahwa Xiaoyi dan Xiaohuo cukup untuk menghadapi ahli di ranah yang mulia bumi biasa. Tetapi Kincen selalu memiliki keraguan di dalam hatinya. Artinya, pertumbuhan Xiaoyi dan Xiaohuo terlalu tidak terbatas. Meskipun alasan mengapa Xiaoyi dan Xiaohuo berkembang hingga saat ini adalah karena mereka telah menelan harta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Namun tingkat pertumbuhan ini masih membuat Kincen merasa dilebih-lebihkan. Kincen selalu merasa bahwa Xiaoyi dan Xiaohuo pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk tumbuh hingga ke titik ini hanya dalam beberapa tahun. Namun untuk saat ini, Kincen tidak berani menggunakan Xiaoyi dan Xiaohuo untuk mengambil tindakan kepada serangga pemakan kekosongan ini dengan gegabah. Karena akan alangkah buruknya jika itu menimbulkan masalah. Kincen pun akhirnya mengundurkan niatnya untuk mengambil pohon naga tersebut. Kincen pun segera melesat. Kincen menyapu ke dalam sarang naga yang dibentuk oleh pohon naga tersebut. Karena napas yang menarik Kincen terletak di kedalaman sarang naga. Di saat Kincen terus memperdalam, para ahli yang mulia yang tidak dapat mengambil pohon naga tersebut juga langsung memasuki kedalaman sarang naga. Dan mereka mulai mencari harta karun lainnya. Yang mengejutkan Kincen adalah memang ada banyak harta karun di sarang naga ini. Di kedalaman sarang naga ini, Kincen tiba-tiba melihat sepotong kilau hitam di sarang naga. Ketika Kincen memungutnya, ternyata itu adalah sebongkah emas besi, bahan berharga di tingkat yang mulia. Tidak hanya Kincen, tetapi Kincen juga bertemu dengan beberapa ahli yang mulia di sepanjang jalan. Dan ahli yang mulia ini juga menemukan beberapa bahan khusus di sarang naga ini. Apa ini inti dari kayu kaisar di dalam kayu ini? Ternyata adalah kayu dan batu kaisar yang legendaris. Ketika Kincen melewati sarang naga di dekatnya, dia kemudian melihat seorang ahli yang mulia yang membersihkan sarang naga dan dia menemukan batu kayu kerajaan secara tidak terduga. Ayo cari. Batu kaisar itu seperti urat mineral, tumbuh terus-menerus, itu pasti belum digali. Ahli yang mulia lainnya di sarang naga ini melihat seseorang menggali batu kayu kaisar. Dan dia tidak dapat menahan rasa cemburu. Dia pun segera mencari lagi dengan panik. Dan semua orang ingin mencari batu kayu kaisar yang lainnya. Ditemukan, Patriark, aku menemukan batu asal luar angkasa. Tiba-tiba seorang ahli yang mulia muda yang bergegas keluar dari area berkabut. Dia berkata dengan penuh semangat. Dia nampak memegang batu transparan di tangannya. Batu asal luar angkasa, kata Kincen. Dia yang lewat pun juga terkejut. Dia telah mendengar bahwa batu asal luar angkasa ini adalah harta karun luar angkasa tingkat atas.
dan setelah menyatu ke dalam tubuh, maka itu dapat memungkinkan pemiliknya untuk menguasai kekuatan luar angkasa yang menakutkan, dan bahkan membiarkan ahli yang mulia bumi membentuk domain ruangnya sendiri. Batu asal luar angkasa. Ada juga harta karun seperti itu. Itu orang dari suku Luosa. Bunuh. Tiba-tiba beberapa ahli yang mulia yang sedang mencari harta karun di sekitar sarang naga pun segera menyerang orang tersebut, dan mereka ingin menjarah batu asal luar angkasa di tangan ahli yang mulia muda tersebut. Siapa yang berani merebut harta karun suku Luosaku? Tiba-tiba raungan marah terdengar dan beberapa orang suci bergegas keluar dari area berkabut di angkasa, dan mereka pun segera bertarung dengan sekelompok orang ini. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan sekelompok orang itu pun segera terbunuh di mana-mana. Pada saat ini, setelah melihat ini, Qin Chen mengabaikan mereka dan Qin Chen terus melangkah lebih dalam. Menurut Qin Chen, tidak ada gunanya membuang waktu di sini hanya untuk mendapatkan batu asal luar angkasa, karena sepertinya sudah terlambat baginya untuk masuk. Dan di saat Qin Chen masuk semakin dalam, aura yang menariknya pun menjadi semakin kuat. Dan bahkan ada energi naga yang mengepul di tubuh Qin Chen yang cukup untuk membuatnya meninggalkan segalanya. Qin Chen merasakan bahwa di kedalaman sarang naga ini ada sesuatu yang menarik napas naga sejati di tubuhnya. Qin Chen pun terus memperdalam sarang naga ini, dan ketika melesat, Qin Chen juga melihat banyak ahli yang mulia yang juga telah memperoleh banyak harta karun. Qin Chen harus mengakui bahwa sarang naga ini hanyalah sebuah harta karun. Saya tidak tahu harta karun apa yang ada di bintang-bintang terlantar dan tempat misterius lainnya, kata Qin Chen. Dia membayangkan dalam hatinya bahwa sarang naga ini sangat menakjubkan, dan mungkin tempat lain juga memiliki harta karun tertinggi. Entah apa sebenarnya tempat ini yang bisa melahirkan banyak hal-hal baik. Terlebih lagi, jika tebakan Qin Chen benar, pohon kekacauan sebelumnya seharusnya juga berada di alam rahasia misterius ini. Tetapi Qin Chen tidak tahu di mana itu. Dan juga, dalam benak Qin Chen dia memikirkan gadis iblis yang dia lihat di luar harta karun Dewa Pentin waktu itu. Dan Qin Chen berpikir, apakah itu dia? Dengan kekuatan lawan, dia pasti bisa memasuki kedalaman alam Dewa Pentin ini. Dan jika dia mengetahui berita di alam rahasia ini, dia pasti akan segera cepatnya datang ke sini. Namun jika dia datang ke sini, Qin Chen pasti akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Saat ini sepanjang jalan, Qin Chen juga melihat banyak ahli yang mulia juga telah memperoleh harta lainnya. Namun tentu saja ini juga bukan tempat yang aman. Beberapa orang yang masuk ke beberapa tempat khusus di sarang naga, mereka langsung dikepung oleh sekelompok serangga pemakan kehampaan, dan mereka dikunyah dan dibersihkan sampai ke tulang-tulangnya. Dan para ahli yang mulia melihatnya pun segera melarikan diri. Faktanya di sarang naga ini menghadapi bahaya lebih dari sekedar dimakan oleh serangga. Di sini bahkan ada banyak bahaya di mana-mana yang orang lain tidak mengetahuinya. Lari, lari. Ketika Qin Chen melewati area sarang naga ini, dia pun melihat sosok-sosok besar yang mulia bumi bergegas keluar dari lubang pohon tanpa berkata apa-apa. Nampak mereka berlumuran darah. Akan tetapi nampak melihat beberapa dari mereka hendak melarikan diri dari lubang pohon. Tiba-tiba tentakel-tentakel hitam pekat di lubang pohon berguling ke bawah seperti kilat. Dan beberapa ahli yang mulia di belakang ahli yang mulia bumi itu pun semuanya pun dijerat. Tidak. Bahkan ahli yang mulia bumi terkuat pun tidak luput dari bencana. Tentakel-tentakel hitam lainnya seperti kilat langsung menyapu ke dalam lubang pohon, dan jeritan-jeritan keengganan terdengar dari dalam lubang. Pemandangan seperti itu menyebabkan banyak ahli yang mulia di sarang naga ini berhenti dan tidak berani mendekat ke lubang pohon tersebut lagi. Benda seperti tentakel hitam itu memiliki aura kekacauan yang kuat, dan ada semacam kekuatan aneh dari awal mula alam semesta. Seolah-olah semua makhluk di sini memiliki aura semacam ini, kata Qin Chen. Dia pun terkejut dan mengerutkan kening. Dalam situasi sekarang, jika dia menerobos masuk, maka itu pasti akan berbahaya. Dan Qin Chen pun tidak tahu apakah dia bisa keluar hidup-hidup dari sini. Tetapi yang paling membingungkan Qin Chen adalah semua yang ada di sini. Seperti bayangan hantu hitam, serangga pemakan kehampaan, dan juga tentakel-tentakel hitam. Semuanya membawa aura kuat dari kekacauan awal alam semesta. Dan aura ini pada dasarnya tidak mungkin ada di tempat seperti ini. Pada akhirnya Qin Chen pun menghentikan keinginannya untuk mencari harta karun tersebut, dan Qin Chen pun hanya terus memperdalam. Tiba-tiba sarang naga di depannya sepertinya telah berakhir.
dan yang muncul di depan Qinchen adalah sebuah danau. Dan pada saat ini ada juga beberapa orang di sekitar danau. Mengapa ada danau besar di sini? Kata Qinchen, dia melihat danau di depannya, dan Qinchen juga berada dalam keadaan linglung. Mengapa ada danau besar di sini? Dan air danau itu nampak berwarna biru. Qinchen kemudian datang ke tepi danau. Di tepi danau beberapa ahli yang mulia lainnya juga telah tiba, dan mata mereka memadat ketika Qinchen tiba. Saat ini Qinchen telah memastikan kekuatan sebelumnya, dan ras umum akan takut dan tidak akan berani menghadapi Master Naga Sejati. Apa tidak? Ketika Qinchen sampai di tepi danau, dia menyadari ada yang tidak beres dengan danau itu. Danau itu berkilauan. Awalnya Qinchen mengira bahwa itu adalah semacam sumber air khusus. Namun ketika Qinchen sampai di tepi danau, dia menemukan hal ini. Danau itu dalam dan tak terduga, dan keseluruhan danau memberikan perasaan yang sangat mendalam kepada orang-orang. Dan ketika jiwa terdeteksi, cahaya jiwa terselap seluruhnya ke dalam danau. Dan ini ternyata adalah danau kekuatan jiwa. Selain itu, kekuatan jiwa dengan aura kekacauan yang kuat bahkan memberi Qinchen gambaran tentang asal mula alam semesta dan asal mula segalanya. Kenapa di danau ini sebenarnya saya merasakan asal mula lahirnya alam semesta? Sebenarnya danau apakah ini? Kata Qinchen, dia terkejut. Dari aura jiwa di danau ini, Qinchen sebenarnya merasakan asal mula alam semesta. Dalam pikirannya, lautan jiwa bergetar dan kitab asal duga dengan cepat muncul. Qinchen merasa segala sesuatu di sekitarnya telah menghilang. Hanya ada danau ini di matanya. Dan di kedalaman pikiran Qinchen, danau yang dilihatnya telah menjadi keberadaan yang istimewa. Bagi orang lain, itu tampaknya hanyalah sebuah danau. Akan tetapi Qinchen melihatnya secara berbeda. Sesaat kemudian Qinchen pun menyadari bahwa danau jiwa ini merupakan tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi meningkatkan kekuatan jiwa. Qinchen kemudian duduk bersila. Dia merilis energi naga sejati di tubuhnya. Dan juga Qinchen mendesak kekuatan jiwanya langsung menelusuri seluruh danau. Di saat yang sama, buku asal usul dan juga pohon iblis dari 10.000 alam juga didesak oleh Qinchen. Sedangkan semua orang yang ada di sana pun semuanya terdiam. Apa yang sedang dilakukan oleh anak naga ini? Ternyata dia sedang berkultivasi di sini. Hanya saja di saat berikutnya, tindakan Qinchen pun membuat semua orang semakin terdiam. Dan semua orang pun melihat buah tiba-tiba muncul di tangan Qinchen. Dan Qinchen pun kemudian langsung menggigit buah tersebut dan menelannya. Sial, dari mana anak naga ini berasal? Sebenarnya dia makan buah di sini. Salah. Pada saat berikutnya, mata semua orang membulat karena mereka dapat melihat bahwa apa yang dimakan Qinchen adalah buah kekacauan. Pada buah tersebut, udara kekacauan yang mengepul meresap ke dalam tubuh Qinchen, memelihara tubuh fisiknya, dan ada jejak kekacauan di buku asal di tubuh Qinchen. Apakah orang ini gila? Semua orang memandang Qinchen dengan takjub. Meskipun buah kekacauan adalah harta karun, namun itu tidak bisa ditelan secara langsung. Karena itu mengandung kekuatan khusus yang bahkan dapat merusak tubuh ahli yang mulia. Seperti yang diharapkan oleh ahli yang mulia ada di sana, buah kekacauan itu memasuki tubuh Qinchen dan ada kekuatan yang mengerikan di dalamnya. Dan itu mulai menembus ke dalam tubuh Qinchen. Dan ini adalah kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh buah kekacauan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya selama pertumbuhan buah kekacauan tersebut. Bahkan kekuatan kekacauan itu bisa dicerna oleh Molly dan iblis api merah. Tuan muda ini tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghilangkannya. Kata Qinchen, dia mencibir. Dia tidak khawatir sama sekali dan boom. Tidak ada yang melihat bahwa pada saat ini kekuatan totem hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Qinchen. Kekuatan totem itu memancarkan aura yang perkasa. Dan kekuatan khusus langsung melenyapkan kekuatan kekacauan itu. Dan pada akhirnya kekuatan ini pun langsung memasuki tubuh naga Qinchen dan menjadi bagian dari kekuatan fisiknya. Akhirnya setelah menyerap buah kekacauan, kitab asal-usul di tubuh Qinchen dipenuhi dengan aura kekacauan. Dan itu menjadi lebih dalam dan luas. Qinchen dapat merasakan bahwa beberapa perubahan telah terjadi di dalam buku asalnya. Akan tetapi dia tidak dapat mengetahui perubahan spesifiknya. Selanjutnya Qinchen menghela napas lega. Dia pun membuka matanya dan lalu berdiri dengan damai. Hal ini pun segera mengejutkan semua orang. Mereka semua mendengar bahwa buah kekacauan tidak dapat ditelan dengan mudah. Dan setelah tertelan itu pasti akan menyebabkan kerusakan fisik. Akan tetapi Qinchen ini tidak terluka.
Mungkinkah buah kekacauan ini tidak berpengaruh kepada ras naga sejati? Atau apakah ada alasan lainnya? Tepat ketika semua orang bingung, Qin Chen nampak telah tiba di hadapan ahli yang mulia di sampingnya. Qin Chen pun memerintahkan orang itu untuk segera cepat mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk menelusuri danau tersebut. Dan biarkan dia untuk melihat apa yang akan terjadi. Namun tentu saja orang ini tidak mau, akan tetapi Qin Chen mengancamnya, yang pada akhirnya orang tersebut pun mau tidak mau harus melakukannya. Sesaat kemudian Qin Chen pun mendapati fakta bahwa dengan memadatkan kekuatan aturan dewa, maka itu dapat membentuk tali, dan kemudian orang bisa memancing ke dalam danau tersebut untuk mendapatkan harta karun. Oleh karena itu banyak orang yang memancing dengan memadatkan rantai hukum dewa mereka masing-masing. Akan tetapi itu juga memiliki bahaya. Bahayanya adalah jika mereka mengenai sesuatu di dalam danau dan mereka tertarik ke danau tersebut, maka orang tersebut pun akan mati. Akan tetapi jika ada yang beruntung mendapatkan sebuah kotak yang dapat diangkat ke daratan, maka di dalam kotak tersebut mereka akan mendapatkan sebuah harta karun. Beberapa saat kemudian, beberapa orang pun memancing dan beberapa orang pun segera menarik kotak air mereka. Beberapa orang mendapatkan harta karun yang berguna, akan tetapi beberapa orang juga mendapatkan harta karun yang tidak berguna. Pada saat ini, setelah mengetahui fakta ini, hati Qin Chen pun tenggelam, karena dia yakin bahwa kekuatan yang menarik aura naga sejati di tubuhnya juga berasal dari danau jiwa ini. Akan tetapi Qin Chen tidak yakin bahwa Qin Chen bisa menangkap sesuatu atau tidak. Karena jika Qin Chen tidak dapat menangkap apapun, maka semuanya akan berakhir sepenuhnya. Karena tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia tidak bisa masuk ke danau jiwa ini untuk mencari harta karun yang menariknya. Selanjutnya Qin Chen pun menyusup ke danau jiwa dengan hukum energi naganya. Dan dia mulai merasakan sedikit dari komposisi danau jiwa ini. Qin Chen mencoba menggunakan pengalamannya memancing di sungai bintang neraka untuk memancing harta karun di danau jiwa ini. Namun Qin Chen tidak merasakan harta karun di dasar danau untuk pertama kalinya, melainkan Qin Chen merasakan terbentuknya danau dan hembusan air jiwa. Kesadaran Qin Chen benar-benar terbenam di dalamnya. Dan ketika Qin Chen membuat pencerahan, ada juga ahli yang mulia yang datang terus-menerus di sekitar danau jiwa ini. Dan setelah mereka mengetahui situasinya, mereka semua pun mulai memancing. Dan setiap kali kotak rumput air dapat dipancing, ada orang yang berhasil mendapatkan harta karun. Namun ada pula orang yang diseret ke dalam danau jiwa itu dan meninggal secara tragis di dalamnya. Danau jiwa ini agak menarik. Pada saat ini ketika Qin Chen masih mengamati danau jiwa, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dan suara itu sepertinya bergema di sekitar danau, seolah-olah itu dapat didengar di setiap telinga semua orang. Meskipun suara itu bergema di sekitar danau, namun orang yang berbicara tidak terlihat. Dan semua orang yang memancing di sini adalah orang yang hebat. Dan sekarang mereka hanya dapat mendengarkan suaranya, akan tetapi mereka tidak dapat melihat orangnya. Seketika banyak orang pun terkejut mengetahui bahwa orang tersebut pastilah adalah ahli yang hebat. Tepat setelah itu, setelah suara itu terdengar, kemudian nampak sesosok tubuh muncul di tengah-tengah kerumunan. Nampak ini adalah seorang master yang sedikit gemuk. Orang ini terlihat tidak berbahaya, dan jelas orang ini merupakan ras manusia. Tetapi aura yang terpancar dari tubuhnya langsung mengubah ekspresi setiap orang yang ada di sana. Karena paksaan yang mengembun darinya, ini jelas merupakan puncak yang mulia bumi. Banyak orang pun segera waspada. Ahli puncak yang mulia bumi ini bukan masalah sepele. Orang dengan tingkat kekuatan seperti ini bukanlah orang yang tidak dikenal. Namun yang mengejutkan semua orang adalah bahwa mereka bahkan tidak mengenal puncak ahli yang mulia bumi yang baru datang tersebut. Siapa orang ini? Apakah itu milik kekuatan puncak umat manusia? Ada banyak kekuatan tertinggi umat manusia seperti kuil kehampaan, istana dewa bintang, gunung Dewa Sensan, Tianjuo, dan yang lainnya. Tetapi tidak peduli dari mana kekuatan ras manusia itu berasal, master seperti itu pasti pernah terlihat. Namun mengapa mereka semua belum pernah melihat orang tersebut? Ya, tuanku berkata bahwa kali ini di alam Dewa Pentin akan ada harta karun yang luar biasa yang lahir. Seperti yang diharapkan, saya telah melihat semua hal ini, kata puncak ahli yang mulia bumi yang gendut itu seraya memandangi danau di depannya dengan keterkejutan di matanya, seolah-olah dia telah mengenali danau jiwa tersebut.
Sayang sekali, sayang sekali. Saya khawatir hal itu tidak baik bagi saya, kata puncak yang mulia bumi yang gendut itu. Dia berkata sambil menghela napas dalam dengan ekspresi serius dan cemburu di matanya. Kemudian dia pun segera menyebarkan rantai hukum dewanya dan dengan cepat berintegrasi ke dalam danau. Kekuatan Wuhun, kata Qin Chen. Dia segera merasakan kekuatan hukum rantai dewa lawan, dan tatapan Qin Chen segera terkondensasi karena dia dapat melihat ada kekuatan roh bela diri yang samar dari aura hukum orang ini. Kekuatan semacam ini adalah semangat bela diri Qin Chen di alam surga timur. Sama seperti Qin Chen di benua Tianwu, ini juga memiliki darah di tubuhnya. Dan jika dia menggunakan hukum rantai dewa yang dipadatkan oleh energi naga sejati untuk memancing kotak tanaman air, akan tetapi jika menggunakan hukum rantai dewa dalam tubuh, maka kemungkinan besar akan ada kekuatan darah. Dan kekuatan darah dengan napas Wuhun ini akan terukir di dalam jiwa. Pada saat ini, begitu hukum dan rantai dewa dari puncak yang mulia bumi yang gendut itu memasuki danau jiwa, tiba-tiba danau jiwa pun segera berfluktuasi dengan cepat. Sangat cepat. Semua orang pun segera terkejut karena kecepatan orang ini sangat terlalu cepat. Banyak orang yang datang ke sini dan mereka tidak bisa menangkap kotak air selama beberapa hari. Namun, puncak yang mulia bumi yang gendut yang mengaku sebagai master telinga ini sungguh menakutkan, dan dia dengan cepat mendapatkan kotak airnya. Dan setelah puncak yang mulia bumi yang gendut yang mengaku sebagai master telinga itu, setelah dia mendapatkan kotak tanaman airnya, dia pun kemudian di bawah pandangan semua orang, dia tiba-tiba membawa kotak airnya dan langsung pergi dari sini. Sosoknya pun menghilang dalam sekejap. Dan bahkan tanpa mengetahui harta karun apa yang ada di dalam kotak airnya tersebut. Sangat kuat ketika puncak ahli yang mulia bumi yang gendut itu yang mengaku sebagai master telinga menghilang. Ahli yang mulia yang lainnya yang hadir tidak bisa untuk tidak menahan napas lega, karena tidak ada seorang pun yang mau tinggal bersama master seperti itu, karena itu terlalu berbahaya. Tuan atau Tuan Telinga, mengapa nama ini terasa familiar? Gumam seorang lelaki tua. Pernahkah kamu mendengar berita tentang orang ini? Tiba-tiba banyak orang yang langsung memandang ke arah lelaki tua yang berbicara itu, karena bagaimanapun juga master seperti itu tidak dikenali oleh siapapun yang hadir, dan itu sungguh aneh. Terlebih lagi jika orang itu adalah ras kuat yang tersembunyi. Alangkah baiknya untuk mengatakan, misalnya, seperti klan naga sejati Qin Chen, hanya ada sedikit orang kuat di dunia luar yang jarang diketahui. Tetapi master di dalam umat manusia itu pasti akan diketahui.